Halo guys, selamat datang di channel E2. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga selalu sehat-sehat saja. Film yang bakal direkap kali ini berjudul Ghost Ship. Dari judulnya kita pasti paham kalau film ini bergenre misteri horor guys. Oke, biar nggak penasaran, langsung aja yuk kita ke alur filmnya. Di awal scene diperlihatkan sebuah kapal pesiar yang amat mewah sedang berlayar mengarungi samudera. Di dalam kapal tersebut para penumpang dan seluruh kru kapal tengah asik berpesta. Ya namanya kapal pesiar emang tempatnya orang tajir buat ngabisin duit guys. Catherine yang seorang gadis kecil tampaknya kurang menikmati acara tersebut sampai akhirnya sang kapten kapal menghampirinya dan mengajaknya berdansa. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang menarik sebuah tuas. Entah bagaimana tuas itu memicu benang kawat yang dengan singkat menyayat dan memotong tubuh orang-orang yang tengah asik berdansa. Dalam insiden tersebut hanya Catherine yang berhasil selamat berkat tubuhnya yang pendek. Scene berpindah pada 40 tahun kemudian di mana diperlihatkan sebuah kapal takbut yang tengah menarik sebuah tongkang. Tongkang itu ternyata sedang bermasalah di mana bagian bawahnya mengalami kebocoran. Tapi dengan cepat dan sigap para kru kapal berpacu dengan waktu menambal tongkang itu dengan menambal bagian yang bocor. Dan beruntung mereka berhasil melakukannya dengan baik dan tepat waktu, sampai tongkang tersebut berhasil tiba di dermaga dengan selamat. Untuk merayakan keberhasilannya, Kapten Murphy dan para krunya pun minum-minum di sebuah bar. Saat tengah asik bercengkrama, tiba-tiba mereka didatangi oleh seorang pemuda bernama Jack Ferryman. Dia mengaku bahwa dirinya menemukan sebuah kapal asing tanpa awak dan menawarkan sebuah kerjasama pada mereka untuk menderek dan menjual kapal tersebut. Ditawari kerjasama yang menggiurkan, tentu saja mereka menerimanya. Meskipun sebelumnya ada penolakan, tapi pada akhirnya diterima juga tawarannya tersebut. Singkat cerita, kini kapal Arctic Warrior dan para kru mulai melakukan pencarian kapal misterius itu. Di tengah hujan yang deras, radar kapal mendeteksi adanya kapal lain di area tersebut. Tapi saat diperiksa kembali, kapal itu tiba-tiba hilang dari radar kapal. Kemudian muncul dan kemudian hilang lagi. Tanpa disadari ternyata kapal besar itu sudah berada di depan mereka. Di detik-detik terakhir beruntung Santos samar-samar melihat kapal di depannya dan segera melakukan antisipasi dan bam! Meskipun kapal itu akhirnya bertabrakan, tapi beruntung mereka semua berhasil selamat. Mereka mencoba melakukan sambungan radio, tapi tidak ada respon dari dalam kapal tersebut. Diketahui ternyata kapal itu bernama Antonia Grazia yang berasal dari Italia dan telah dikabarkan hilang selama 40 tahun guys. Kapal pesiar mewah ini dulunya ditumpangi oleh para bangsawan untuk berlibur. Dan diceritakan juga saat hilang kapal ini tengah membawa penumpang sebanyak 400 orang. Mereka pun akhirnya melakukan eksplorasi di dalam kapal tersebut yang tampaknya sudah sangat usang. Saat tengah melakukan eksplorasi, Munder tiba-tiba terperosok dan hampir jatuh karena lantai kapal yang sudah rapuh. Epps yang tengah membantu Munder tiba-tiba melihat penampakan seorang gadis kecil yang tidak lama kemudian gadis kecil itu pun menghilang. Dari situ Epps mulai memiliki perasaan yang janggal, tapi dia masih berpikir positif bahwa apa yang dia lihat barusan hanyalah sebuah halusinasi. Di sana juga mereka menemukan sebuah jam tangan digital, di mana pada tahun 1962 saat menghilangnya kapal Antonia Grazia ini teknologi jam digital belumlah ditemukan. Asumsinya berarti sudah ada orang modern yang lebih dulu menemukan kapal ini. Tapi di mana orang-orang itu sekarang? Tidak mau ambil pusing memikirkan hal tersebut, mereka pun kemudian kembali ke kapal Arctic Warrior. Keesokan harinya beberapa kru menyelam ke bawah kapal pesiar itu untuk memeriksa kondisinya.
dan didapati bahwa kapal itu mengalami sedikit kebocoran di bagian lambung kapal. Mereka pun memutuskan untuk menambalnya dan segera mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan. Untuk kedua kalinya mereka kembali melakukan eksplorasi di dalam kapal besar tersebut, dan disinilah ketegangan mulai terjadi guys. Epps dan kawan-kawan mulai menyusuri lorong demi lorong yang berbeda. Epps masuk ke sebuah tempat yang sepertinya itu bekas kolam renang yang sudah mengering. Di sini dia kembali melihat Catherine yang muncul secara tiba-tiba di depannya. Karena kaget, Epps pun jatuh dan pingsan di dasar kolam. Saat dia tersadar, Catherine sudah menghilang dan yang muncul kali ini adalah Jack. Tidak hanya Epps, para teman-teman yang lain pun mulai mendapati hal yang tidak wajar di kapal ini. Epps yang sudah sadar kali ini kembali melakukan eksplorasi, tapi dia tidak sendirian melainkan ditemani oleh Jack. Mereka masuk ke bagian palka kapal, dan saat itulah Epps dan Jack secara tidak sengaja menemukan mayat-mayat manusia yang kemungkinan baru meninggal selama 2-3 minggu. Buru-buru Epps lari dari tempat itu, dan kali ini dia masuk ke bagian penyimpanan barang. Di sini Jack menemukan beberapa peti kayu, dan saat mereka membukanya ternyata isinya adalah emas batangan guys. Sungguh sebuah harta karun yang tak ternilai harganya. Segera Epps memanggil rekan-rekannya dan menceritakan tentang apa saja yang sudah dia temukan, termasuk mayat-mayat yang berada di dalam palka. Melihat harta karun ini, Kapten Murphy dan para kru mulai merubah rencana. Yang awalnya akan menderek kapal Antonio Grazia untuk dijual, kini hanya berfokus membawa emas-emas ini dan meninggalkan kapalnya. Mereka merasa penjualan emas-emas itu akan cukup untuk menjadikan mereka kaya raya tanpa menjual Antonio Grazia. Mereka mulai mengangkat peti-peti emas itu untuk dipindahkan ke Arctic Warrior. Greer, Munder, dan Santos menunggu di kapal Arctic Warrior untuk menerima peti itu. Saat itu Catherine kembali terlihat dan memperingatkan Epps agar mereka tidak melakukan apa yang akan mereka lakukan. Namun semuanya sudah terlambat. Saat itu tabung gas kapal tiba-tiba bocor dan meledak, membuat tubuh Santos terbakar dan terlempar dari ruang mesin Warrior ke laut. Greer dan Munder beruntung karena mereka bisa selamat dari ledakan tersebut. Suasana pun menjadi tegang. Dodge menyalahkan Jack atas kematian Santos. Sejak saat itu Murphy menjadi pendiam. Epps tahu sebagai kapten tim, Murphy pasti sangat merasa bersalah atas kematian Santos. Murphy diberikan waktu untuk sendiri, lalu Epps pun kembali ke tim lainnya. Mereka berdebat mencari cara untuk bisa keluar dari kapal Antonio Grazia dan kembali pulang. Karena Warrior sudah rusak dan tenggelam, Greer mendesak mereka untuk membuat rakit, namun yang lainnya tidak setuju karena akan sulit sampai ke daratan hanya dengan sebuah rakit. Perdebatan terjadi karena Greer yang sudah terlanjur emosi. Murphy yang merasa tertekan memutuskan untuk mabuk dengan meminum alkohol yang ada di ruangan kabin kapten. Epps yang penasaran dengan gadis kecil misterius yang selalu dia lihat mencari tahu melalui buku penumpang. Ia akhirnya menemukan nama Catherine dan mencari ruangannya. Hanya Dodge dan Munder yang ada di dapur, berusaha mencari makanan kalengan yang mungkin saja masih bisa mereka makan. Anehnya nih, makanan yang sudah lebih dari 40 tahun itu terasa enak saat dimakan. Mereka makan dengan lahap, dan seketika mereka sangat kaget saat menyadari bahwa makanan yang mereka makan ternyata adalah belatung guys. Aduh, sangat menjijikan guys di bagian ini. Epps yang akhirnya menemukan kamar Catherine sangat kaget dan menjerit keras saat menemukan jasad Catherine yang tergantung di dalam lemari. Di tempat lain, Greer yang mabuk di aula mengalami kejadian aneh. Tiba-tiba barang-barang yang ada di sana kembali utuh seperti semula, dengan suasana banyak orang yang menyambutnya. Dia berpikir bahwa dia sudah sangat mabuk hingga hantu Francisca menghampiri Greer dan menggodanya. Sampai akhirnya Greer pun masuk ke dalam jebakan dan akhirnya dia pun jatuh dari atas kabin dan mati. Epps yang masih berada di kamar Catherine dan sudah lebih tenang mengambil leontin yang terpasang di leher jasad Catherine. Di leontin itu ternyata ada foto kedua orang tua Catherine. Saat itulah tiba-tiba Catherine muncul di belakang Epps dan membuatnya kaget.
Scene berpindah pada Murphy yang juga mabuk di dalam kabin. Dia mengobrol dengan hantu kapten kapal Antonio Graza, yaitu Kapten Grace. Darinya Murphy tahu bahwa Graza sebelumnya menolong sebuah kapal karam. Kapten Grace kemudian menyodorkan sebuah foto pada Murphy. Itulah foto satu-satunya orang yang selamat dari kapal yang sebelumnya dia selamatkan. Di sini hantu Catherine mencoba menjelaskan apa yang terjadi 40 tahun silam di mana kapal ini mulai berlayar. Tapi tiba-tiba ada sebuah kekuatan jahat yang membuat Catherine seperti ketakutan dan dia pun seketika menghilang. Mengetahui siapa yang ada di dalam foto tersebut, Kapten Murphy pun mencoba memberitahukan krunya. Dia kemudian bertemu dengan Epps, tapi yang dilihat Murphy, sosok Epps malah berubah menjadi Santos. Murphy pun menyerangnya. Saat Epps sudah terdesak, Jack tiba dan berhasil melumpuhkan Murphy. Dia pun akhirnya dimasukkan ke dalam sebuah tabung karena dianggap berbahaya. Mereka akhirnya tetap seperti pada rencana awal untuk memperbaiki kapal Graza dan pergi ke pelabuhan. Dodge dan Munder menyelam untuk menambal lubang di lambung kapal, sementara Epps pergi mencari keberadaan Greer. Setelah berhasil menambalnya, kini mereka menggunakan 3 pompa air untuk membuang air yang tersisa di lambung kapal. Sementara Epps akhirnya berhasil menemukan Greer, tapi sayangnya dia telah mati dalam keadaan tertancap di antara besi-besi bekas lift. Dalam situasi sangat terpukul, Epps dihampiri oleh Catherine. Dia menunjukkan kejadian 40 tahun silam. Terlihat koki dibunuh dan para kru mencampurkan racun pada makanan untuk para penumpang hingga mereka meninggal. Digeledah, kawat membelah tubuh orang-orang yang sedang berdansa. Penumpang lainnya ditembak dan dikumpulkan di kolam renang. Catherine tewas karena digantung di dalam lemari kamarnya dan para kru saling membunuh karena berebutan emas. Francisca terbunuh karena sebuah pengait. Seorang pria yang bersama Francisca untuk terakhir kalinya membuat sebuah tanda di tangan Francisca dan terlihat bahwa pria itu ternyata adalah Jack Ferryman. Dan ternyata Jack bukanlah seorang manusia melainkan suruhan dari tuannya, di mana tugasnya adalah mengumpulkan jiwa-jiwa yang telah mati agar terkurung di dalam kapal ini. Dan bila pada saatnya nanti semua jiwa ini akan dipindahkan ke suatu tempat. Saat Epps sudah mengetahui semuanya, dia bergegas pergi menyelamatkan Murphy, tapi sayangnya dia terlambat. Murphy sudah tewas tenggelam di dalam tabung yang sebelumnya kosong, kini sudah penuh dengan air. Di tangannya terlihat selembar foto yang diberikan oleh hantu dari Kapten Grace. Di sisi lain, salah satu pompa air yang digunakan tiba-tiba macet. Munder kemudian menyelam untuk memeriksanya, tapi sayangnya Munder pun tewas tergiling oleh gir kapal sampai hancur. Sementara itu Dodge dan Jack terlibat perselisihan sampai akhirnya Dodge menembak Jack dengan shotgun, tapi anehnya Jack baik-baik saja. Epps menyuruh teman-temannya untuk segera berkumpul di anjungan. Sembari tanpa pengetahuan Jack, Epps mempersiapkan bahan peledak. Dan saat itulah Dodge muncul menghampiri Epps. Di sini dia mengaku telah membunuh Jack, tapi Epps merasa ada sesuatu kejanggalan pada diri Dodge. Sadar bahwa Epps mulai curiga, Jack pun menunjukkan jati diri yang sebenarnya. Jack mencoba melakukan negosiasi dengan Epps, di mana dia tidak akan membunuh Epps asalkan dia jangan menekan peledak yang ada di tangannya. Tapi Epps tetap pada pendiriannya, bahkan dia rela untuk melakukan bom bunuh diri agar kapal ini hancur dan tenggelam. Sampai pada akhirnya saat Epps lengah, Jack dengan kekuatannya menggerakkan besi dan menghantam Epps. Terjadilah pergulatan di antara mereka sampai akhirnya Epps berhasil meledakkan kapal tersebut. Seketika kapal itu meledak dan perlahan mulai tenggelam. Beruntung Epps dipandu oleh Catherine sampai akhirnya dia berhasil meloloskan diri dari puing-puing kapal. Dengan tenggelamnya kapal Antonio Graza, para jiwa-jiwa yang terbelenggu selama puluhan tahun pun bisa bebas. Epps kini terapung-apung di lautan dan sudah sangat lemah. Tapi akhirnya berhasil ditemukan oleh sebuah kapal pesiar yang kebetulan sedang lewat.
Dia pun dibawa ke dermaga dan dimasukkan ke dalam ambulans untuk dibawa ke rumah sakit. Saat pintu ambulans mulai tertutup, dia melihat Jack dan teman-temannya yang sebelumnya telah mati tengah mengangkat beberapa peti kayu yang berisi emas. Dan film pun berakhir. Ending yang sangat bikin penasaran guys. Sebenarnya gue berharap ini film ada kelanjutannya. Ya semoga aja ya. Oke, saya Oyo, terima kasih telah menonton video ini.